Udah kerja keras, capek-capekan, tim udah berjuang habis-habisan buat tembus ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Tapi tiba-tiba, lawan yang masih satu grup malah dapat jatah jadi tuan rumah. Main di kandangnya sendiri enak banget. Nah, itu yang sekarang lagi dirasain Indonesia, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Mereka rame-rame protes karena AFC resmi mutusin Qatar dan Arab Saudi tetap jadi tuan rumah babak keempat. Padahal dua negara itu masih punya kepentingan buat lolos. Aneh? Iya. Tapi inilah dunia sepak bola Timur Tengah. Di video kali ini kita bakal bahas kenapa keputusan AFC ini jadi kontroversial banget, siapa aja yang dirugiin, dan gimana peluang Indonesia buat tetap bisa lolos ke Piala Dunia meskipun jalannya makin berat. Oke, kita kulik tuntas sebagai berikut. AFC akhirnya buka suara dan bikin keputusan yang cukup bikin banyak pihak geleng-geleng kepala. Yap, Konfederasi Sepak Bola Asia resmi memutuskan bahwa babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tetap digelar di dua tempat, Qatar dan Arab Saudi. Gak berubah. Padahal dalam beberapa minggu terakhir sempat ramai banget desakan dari berbagai negara termasuk Indonesia, Irak, Uni Emirat Arab, sampai Oman buat minta AFC milih tempat netral. Kenapa sih harus netral? Karena baik Qatar maupun Arab Saudi masih punya kepentingan di babak ini. Masih butuh lolos, masih harus bertarung untuk rebut 2 tiket terakhir ke Piala Dunia. 6 tiket udah diambil lebih dulu sama Jepang, Korea Selatan, Australia, Iran, Uzbekistan, dan Yordania. Nah, sisa 2 tiket inilah yang bakal diperebutkan oleh 6 tim lagi, salah satunya Indonesia. Bisa kebayangkan? 2 negara yang jadi tuan rumah itu masih ikut kompetisi, tapi malah dapat keuntungan main di kandang sendiri. Gimana bisa fair? Usulan negara-negara lain cukup masuk akal sebenarnya. Mereka nyebut lokasi-lokasi alternatif yang netral, misalnya Jepang, Korsel, Bahrain, Singapura, atau bahkan Uzbekistan. Tapi AFC seakan tutup kuping. Dalihnya, mereka berpegangan pada ranking FIFA. Qatar saat ini di peringkat 55, sementara Arab Saudi di 58, dua yang tertinggi di antara peserta babak keempat. Katanya dari segi kualitas dan fasilitas, mereka lebih siap jadi tuan rumah. Tapi ya gitu, keputusan ini bikin atmosfer kualifikasi jadi keruh. Terutama karena sejarahnya Qatar dan Arab Saudi seperti dimanjakan. Qatar sebelumnya jadi tuan rumah Piala Dunia 2022, sekarang dipercaya terus jadi penyelenggara berbagai ajang, termasuk Piala Asia U17. Sementara Arab Saudi udah disiapin buat jadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Jadi memang ada kesan kalau 2 negara ini diberi jalan mulus sama AFC dan bahkan FIFA. Nggak heran kalau banyak yang menuding ini semua berbau politik. Ada aroma tak sedap soal uang, lobby, dan kekuatan besar di balik layar. Apalagi setelah semua usulan dan kritik dari negara-negara lain diabaikan begitu saja. Seolah-olah hasilnya udah bisa ditebak sejak awal. Qatar dan Arab Saudi tetap jadi host. Gak peduli protes datang dari mana-mana. Lalu, gimana dengan Indonesia? Sebagai salah satu dari 6 tim di babak keempat, Indonesia jelas harus siap mental. Gak bisa ngeluh terus, harus terima kenyataan dan fokus ke persiapan. Format babak ini cukup ketat. 6 tim dibagi 2 grup masing-masing isi 3 tim. Main 2 kali aja. Juara grup langsung lolos ke Piala Dunia. Runner-up harus duel lagi lewat playoff home and away di babak kelima. Dan kalau menang, masih harus lanjut lagi ke playoff antar konfederasi. Bisa jadi lawannya dari Afrika, Amerika Latin, atau zona Oseania. Jadi jelas jalan Indonesia masih panjang dan berat. Apalagi kita tahu kalau dari segi peringkat FIFA, Indonesia paling rendah, posisi 118 dunia. Lawan-lawan kita punya peringkat jauh lebih tinggi dan secara kualitas juga banyak yang lebih matang. Tapi ini bukan berarti kita nggak punya harapan. Mentalitas jadi kunci. Kalau bisa curi 1 kemenangan aja di 2 laga grup, peluang jadi juara grup atau minimal runner-up tetap terbuka. Dan kalau bisa bawa pulang hasil positif, itu bakal sangat menentukan. Masalah lain yang harus diberesin juga cukup banyak, terutama mental tandang. Di babak ketiga kemarin, kelemahan utama kita itu tampil loyo kalau main di luar kandang. Ini PR besar buat tim pelatih. Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, sampai Gerald Vandenberg. Mereka harus bisa mengasah ketangguhan mental pemain, mematangkan strategi, dan paling penting,
memperdalam kedalaman skuad. Kita perlu lebih dari sekadar starting 11 yang bagus. Cadangan juga harus seimbang kualitasnya. Bahkan nggak menutup kemungkinan PSSI bakal menambah 2-3 pemain baru lagi di posisi krusial, entah itu bek tengah, gelandang kreatif, atau striker tajam. Karena lawan yang bakal dihadapi nanti bukan kaleng-kaleng. Irak, Uni Emirat Arab, Oman, Qatar, Arab Saudi, semuanya punya tradisi dan pengalaman lebih banyak dari kita. Mereka juga punya tekanan politik yang bisa dimainkan di luar lapangan. Makanya, Indonesia nggak cuma butuh pemain bagus, tapi juga tim yang solid, fokus, dan siap menghadapi tekanan, baik teknis maupun non-teknis. Termasuk tekanan mental main di kandang lawan, yang bisa aja berat banget kalau kita tanding di Doha atau Riyadh. Kita akan menang, kita akan bangga. Yo ayo timnas pasti menang. Yo ayo timnas pasti menang. Kembali lagi soal keputusan AFC, ini jadi semacam tamparan buat banyak negara peserta. Karena pada akhirnya suara mayoritas ternyata bisa diabaikan begitu saja. Banyak yang bilang ini bukan lagi soal sepak bola murni, tapi udah masuk ke ranah diplomasi, politik, dan uang. Meski begitu, Indonesia nggak boleh minder. Justru ini jadi momen untuk nunjukin kualitas. Kalau kita bisa pecahkan kebuntuan dan menang di satu laga aja, peluang itu tetap ada. Bahkan lolos langsung bisa terjadi kalau tim tampil maksimal. Jadi intinya, meski keputusan AFC terasa berat sebelah, Indonesia harus tetap fight. Jalan ke Piala Dunia 2026 belum tertutup. Kita tinggal butuh satu momen. Satu kemenangan dan sisanya bakal mengalir. Tinggal bagaimana coach, pemain dan PSSI menyiapkan diri dengan sebaik mungkin. Bola masih bulat dan sejarah selalu menyukai kejutan. Di bumi, semangat yang sama, tujuan yang satu, kita akan